kita akan belajar terkait dengan dua tokoh yang ada di Aceh, bagaimana konsep keilmuan wujudiahnya dan seberapa jauh peran ulama-ulama Aceh itu dalam konstelasi Hasanah Islam Nusantara. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you guys. Sudah bersama kita Pak Dr. Muhammad Nur Ikhwan Eman, yang beliau adalah asli dari Ponorogo ya Pak. Ponorogo, dia sekarang sebagai dosen magister di IAIN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pernah belajar di Leiden kalau nggak salah, terus juga di UIN tentunya. Tidak panjang lebar, saya kira ini nanti porsi banyak akan kita berikan ke Pak Norman untuk menjelaskan dan menyambungkan hasanah-hasanah yang ada. Dan saya harapkan teman-teman juga bisa menyimak dengan fokus, dan akhirnya nanti di sesi selanjutnya kita akan tanya jawab materi terkait dengan hal tersebut. Demikian pengantarnya, saya akan berikan langsung ke Pak Norman. Waktu dan tempat saya persilakan, semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu. Saya beberapa minggu sebelum Ramadan didatangi oleh Mas Sadul Maula, guru 12 senior saya di IAIN. Saya Juzuluddin di tafsir hadis di akhir ya. Di beliau di Fakultas Agama. Dia minta saya presentasi tentang Aceh. Ya, kebetulan saat itu ada Pak Rafiq juga, yaitu diminta presentasi tentang Aceh. Waktu itu ya saya langsung iyakan ya, karena memang saya meskipun sudah cukup lama mendengar aktivitas teman-teman di pesantren Kalopa ini, tetapi belum pernah sampai sini ya, mohon maaf. Jadi memang saya berikan kesempatan untuk sekaligus kita tertarik. Ya, semoga salam dan salam senantiasa kita lantunkan ya untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiur Rahmah, Nabi kasih sayang yang menyebarkan kasih sayang yang menjadi rahmatan lil alamin. Tema yang diberikan pada saya memang tentang 3 tokoh itu ya. Waktu itu saya harus katakan bahwa memang selama lebih dari 10 tahun saya mengkaji Aceh ya. Tetapi memang lebih kajian kontemporer, kajian ulama ya, ulama-ulama kontemporer, ulama MPU, Majelis Permusyawaratan Ulama. Kemudian juga ada satu gerakan Tauhid Tasawuf namanya, yang itu dipimpin oleh Syekh Abu Amran Wali, putra dari Syekh Mudawali Al-Khalidi, seorang sufi yang sangat terkenal di Aceh dan sangat dihormati.
dari Aceh Selatan. Ini Syekh Mudawali ini melahirkan banyak sekali pesantren, ya, terutama pesantren yang mempunyai orientasi pada tasawuf, terutama Naqsyabandiyah, Khalidiyah. Saya mengkaji satu gerakan yang muncul dari putra beliau, yaitu Syekh Amran Wali itu. Ya, kemudian ya saya terbitkan. Kemudian kajian tentang bagaimana respon masyarakat sipil dari berbagai elemen masyarakat Aceh itu terhadap penerapan syariat Islam. Bagaimana respon kelompok-kelompok intelektual, ya, masuk aktivis HAM, aktivis perempuan. Kemudian juga bagaimana respon kelompok-kelompok sufi. Kemudian juga respon kelompok-kelompok LGBT. Ya. Jadi ada juga di sana. Ya. Itu kemudian terakhir saya mengkaji bagaimana hubungan antara mayoritas minoritas, terutama minoritas Kristen dan Buddha setelah menerapkan syariat Islam. Jadi sebenarnya wilayah kajian saya adalah kajian Aceh tapi kontemporer. Nah, tapi saya sudah lama ingin membaca kitab-kitab ulama Aceh. Ya. Itu jadi saya jadikan kesempatan untuk mengkaji itu. Nah, tapi tadi saya mendapatkan WA dari Pak Jadul ini. Nah, WA-nya saya bacakan ya supaya nanti bukan hoax ini. Topik tentang wujudiyah sudah beberapa kali muncul di sesi kemarin dan relatif sudah selesai. Mungkin bisa diarahkan ke dalam konsep-konsep penting lainnya yang bisa saling menunjang untuk meneguhkan moralitas anak-anak muda dan kebangsaan. Nah, ini beliau ngirimnya jam berapa tadi itu? Jam 3 kurang sedikit. Nah, ini saya jadi bingung juga mau kasih yang mana. Ya. Karena diminta ini, kemudian tadi kerpean saya yang tentang 3 ulama yang saya minta sebenarnya diskon 2 saja gitu, itu akhirnya saya tinggal. Ya, tetapi akan saya mix ya antara ulama tadi itu dengan apa yang diminta oleh Pak Yai Jadul ini. Ya tentu saja tidak mudah jadinya bagi saya untuk meramu. Pertama adalah bahwa kajian kitabnya itu mestinya saya bawa kitabnya. Nah, ini tidak saya bawa. Ya. Baik, saya akan refleksikan saja seperti itu. Tentu nanti ada beberapa yang saya ingat akan saya singgung di sini. Yang pertama saya akan melihat dalam perspektif peradaban. Ya. Ini mungkin kelihatan kok peradaban besar banget gitu ya, tinggi banget. Memang kebetulan saya beberapa sejak awal Ramadan itu menulis tentang peradaban di Alif ya, tahu ya. Ini sudah tulisan ke-6 ya, jadi saya sedang menulis untuk yang ke-7 sudah ada, tinggal ke-8, 9, 10. Rencananya Ramadan itu sampai 10. Mengapa saya pandang perlu untuk membicarakan tentang peradaban? Ini karena memang wacana tentang peradaban ini dianggap terlalu mewah bagi kita ini. Padahal sebenarnya peradaban itu bisa kita lihat di dalam sampel-sampel kecil. Misalnya saja tentang budaya-budaya ya. Itu juga merefleksikan sebuah kebudayaan, sebuah peradaban yang lebih besar. Artinya apa? Dalam logika
atau hermeneutika kulli dan juz'i, ya. Yang kulli itu mesti terefleksikan di dalam yang juz'i, yang universal itu terefleksikan di dalam yang partikular. Kalau kita melihat yang partikular, itu sebenarnya tergambar apa yang universal itu. Itu hermeneutika kulli dan juz'i atau universal dan partikular. Oleh karena itu juga ketika kita menyumbangkan satu hal yang kecil, itu sebenarnya kita juga sedang menyumbang kepada peradaban yang besar ini. Nah, peradaban besar ini sebenarnya dikonstruksi oleh sumbangan-sumbangan, ya, upaya-upaya kecil itu, termasuk pesantren Kaliumpak, ya. Ini menyumbang pada peradaban yang besar itu. Jadi upaya-upaya bersama umat Islam di berbagai belahan dunia itu menyumbangkan warna peradaban Islam saat ini dan yang akan datang. Nah, ini menurut saya perlu disadari sehingga upaya peradaban ini dilakukan secara sadar dan kemudian tahu konsekuensi, ya, mempunyai tujuan. Misalnya mengapa mengembangkan pesantren peradaban, pesantren kebudayaan, karena memang ada tujuan untuk menyumbangkan dalam peradaban Islam itu suatu corak Islam berkebudayaan. Ini yang saya maksud perspektif kebudayaan itu. Nah, di dalam diskusi-diskusi tentang peradaban Islam itu selalu saja muncul wacananya begini. Jadi peradaban Islam itu adalah peradaban masa lalu. Berbicara tentang peradaban itu bicara tentang masa lalu. Kalau bicara tentang peradaban sekarang itu bicara tentang peradaban barat. Nah, ini kan sebenarnya adalah inferioritas kita, ya, yang sebenarnya adalah memang inferioritas kelompok yang sekarang berada di pinggiran. Kita ini kan sebenarnya sadar atau tidak sadar itu adalah konsumen dari peradaban yang ada di tengah. Tengah itu mana? Barat, ya. Coba saja kalian misalnya teman-teman baca textbook, ya, di kampus-kampus itu, ya kan? Tokoh-tokoh yang dipelajari adalah tokoh-tokoh barat, ya. Ini bukan berarti kemudian kita anti barat, ya, ini jangan salah. Ini menunjukkan bahwa posisi kita memang sekarang ini berada di pinggiran. Nah, dulu orang-orang barat itu ketika Islam masa lalu itu, ya, yang di tengah saat itu orang-orang barat sudah di pinggiran gitu. Ketika umat Islam dulu itu berada di tengah, itu bentuk peradaban, produsen peradaban, itu orang-orang barat di pinggiran, ya, pinggiran. Sementara sekarang terbalik kondisinya. Stay tune ya, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke?